Terima kasih Grandong dengan telah dinyalain sih. Oh, ya udah nggak apa-apa Grandong. Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan Grandong. Tetapi saya memanggil kamu bukan tanpa alasan. Tentunya ada alasan tertentu yang membuat diri saya memanggil panjenengan. Jadi bagaimana Grandong jika saya memberi tugas kepadamu, apakah kamu mau melakukannya? Kau mau melakukannya? Luar biasa. Iya tadi ya, saya sih niatnya iseng-iseng saya panggil, mau saya suruh, tapi kalau udah di videonya nggak apa-apa. Jadi begini Grandong, saya cukup bangga kepada dirimu karena ketika tadi saya mengatakan saya memanggilmu karena saya ingin memberikan tugas, dan saya bertanya apakah kau mau menjalankan tugas ini, kau menjawab mau tanpa kau bertanya tugasnya apa. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi dong saya begini, apa namanya, kira-kira kalau panjenengan saya tugaskan untuk mencari Rajo Geni lalu dibawa ke sini, sanggup apa tidak? Kenapa? Kenapa nggak sanggup? Kenapa? Takut? Tidak perlu takut. Pokoknya ambil saja Rajo Geni, ibaratnya itu barang, kamu ambil, kamu bawa ke sini. Bisa enggak? Katanya dulu berjanji sama saya mau mengabdi kepada kami. Katanya siap untuk apa saja walaupun nyawa taruhannya. Kenapa sekarang saya memberikan tugas ini kamu menolaknya? Coba pikirkan dulu lah. Saya yakin kamu bisa. Sudah yakin? Baik, saya minta tolong kepada panjenengan Grandong, tolong panggil Rajo Geni atau datangi Rajo Geni, bawa ke sini. Bisa ya? Ntar dong, ntar. Dong, ya jangan lupa Bismillah. Ya, sekarang hati-hati. Silahkan jangan pergi jalankan tugas ini dong. Memang itu apa tadi saya nggak ngomong sama teman-teman bahwa Allahu Akbar, Masya Allah. Dong, tadi kan saya nyuruh kamu untuk apa? Ingat apa tidak? Terus kenapa baru beberapa detik kamu kembali tapi tanpa membawa Rajo Geni? Di mana? Mana dong? Astagfirullah. Allah. Nah, wala quwwata illa billah. Berani sekali kalian menyuruh makhluk seperti itu membawaku ke tempat ini. Benarkah kau yang menyuruhnya? Iya, kami yang menyuruhnya. Ada urusan apa kau memanggilku?
banyak urusan yang harus kita selesaikan pada malam hari ini. Kau bilang kenapa kami memanggilmu? Ya. Kenapa kami memanggilmu tapi dengan cara menyuruh makhluk untuk membawamu ke sini? Seperti itu. Benar. Pengen tahu alasannya apa? Jelaskan. Saya akan menjelaskan, Tuan Rajo Geni. Kau sudah saya panggil dari kemarin, tapi kau tidak datang. Bahkan ketika saya mendatangi kediamanmu, kau tidak ada di sana. Saya merasa bahwa kau sedang menghindar dari kami. Kau pikir kau itu siapa? Justru itu. Sehingga saya harus datang ketika kau memanggilku. Ya, justru itu. Karena kami ini bukan siapa-siapa, karena kami ini adalah makhluk atau manusia biasa, tapi kenapa kau seperti makhluk yang sangat ketakutan ketika kami ingin bertemu denganmu? Tidak. Tidak bagaimana? Justru kau yang harus membayar mahal karena sudah berani memanggilku, bahkan memaksa untuk saya datang kemari. Kau tidak bisa melawan makhluk yang tadi membawamu. Apa tidak sempat? Begini, makhluk. Tadi saya sudah katakan bahwa saya ingin bertemu denganmu di sini karena ingin menyelesaikan sebuah masalah yang sudah sangat lama terjadi di tempat ini. Mengenai pesugihan yang ada di tanah ini. Jadi kaulah sang pengacau. Subhanallah. Kau telah membebaskan budakku, meracuni penjagaku, dan kini berani memanggilku seperti pesuruh. Berani sekali kau. Saya memanggilmu untuk mengakhiri ini semua, Rajo Geni. Bukan sebagai pesuruh, tapi sebagai pihak yang ingin berdamai dengan cara-cara yang benar. Berdamai? Iya. Kau pikir kami di sini bermain-main? Ini adalah kerajaanku. Aku adalah hukum. Kau adalah ilusi, itu yang kata yang lebih tepat. Kerajaan yang dibangun di atas penipuan, penderitaan, dan ketakutan itu adalah kerajaan yang sangat-sangat rapuh. Saya menawarkan sesuatu yang lebih kokoh. Bagaimana? Dan itu, benda murahan itu, kau pikir dengan mainan cahaya itu kau bisa menandingi kekuatanku yang telah menyala selama ribuan tahun? Mohon maaf, sebenarnya tujuan saya itu bukan ke arah ini. Tapi jika kau mengatakan seperti itu, ya saya harus mengatakan ini juga. Kau bilang ini mainan, cahaya mainan. Ini adalah pusaka Sabta Dharma, bukan benda mainan. Saya tekankan lagi itu, bukan benda mainan. Rajo Geni, ini adalah pusaka Mustika Dharma. Jadi ia adalah perwujudan dari kebenaran yang kau palsukan selama ini. Kebenaran tentang pusaka Sabta Dharma yang tentunya yang sejati.
Kau berbicara tentang omongan si Syekh tua itu. Kenapa? Dia hanyalah hantu dari masa lalu yang tak mau menerima perubahan. Aku telah memberimu apa yang manusia inginkan. Hasil yang nyata dan cepat. Hasil yang cepat menuju kehancuran maksudmu. Kau menjual mimpi buruk yang dibungkus dengan kertas yang berharga. Tapi manusia yang kau tipu dan bahkan jin-jin yang kau perbudak seperti contohnya Mangkeling ataupun Al-Zilal, mereka sudah mulai sadar. Bahkan bukan mulai sadar lagi, tetapi mereka sudah sadar karena mereka sekarang berada di pihak kami. Mereka lelah menjadi bagian dari lingkaran penderitaanmu, makhluk. Pengkhianat. Siapa yang kau katakan pengkhianat? Mangkeling Ya. dan Al-Zilal, begitu. Lalu bagaimana? Jadi, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin aku membubarkan yang sudah ada di sini? Lalu Menutup hutan, melepaskan semua jin, dan lalu apa? Manusia akan tetap mencari jalan pintas. Mereka akan menemukan dukun lain, jin lain. Aku hanya memenuhi permintaan. kau memenuhi permintaan dengan cara yang paling merusak. Dan itulah yang akan kuhentikan di tempat ini. Sekarang saya tidak meminta dirimu untuk membubarkan apapun. Tapi saya menantangmu. Menantang? Dengan apa? Tidak perlu saya berbicara ke sana kemari. Dengan pusaka atau mustika sabta dharma ini, Raja Geni, jika kau mau, mari kita uji. Saya tidak menantang, tetapi mungkin pilihan ini adalah pilihan terakhir. Ini jalan keluar satu-satunya. Mari kita uji. Dirimu dan diriku sudah berhadapan sekarang. Tetapi saya ingin menyelesaikan masalah ini tidak dengan kekerasan fisik ataupun pertempuran energi yang nantinya akan menghancurkan satu sama lain. Tapi dengan pembicaraan, sekalipun debat tidak masalah. Saya tahu kau akan mempertahankan jalanmu, jalan pesugihan, penipuan, dan ilusi. Sedangkan kami di sini akan mempertahankan jalan kami, jalan dharma usaha. Usaha, kejujuran, dan keberkahan sejati. Mustika dharma ini akan menjadi hakimmu. Ia akan bereaksi terhadap kebenaran yang terucap. Jika pembicaraanmu atau argumenmu terbukti dusta dan hanya membawa penderitaan, maka cahayanya akan menyilaukan dirimu dan mengikis kekuatanmu di tempat ini. Jika saya yang salah dan jalan pintasmu adalah yang benar, maka cahayanya akan padam dan saya akan menyerah. Dan kau boleh mengambil nyawaku dan semua yang kau inginkan, makhluk. Kau ini benar-benar manusia paling bodoh yang pernah kutemui. Kau pikir kebenaran adalah sesuatu yang bisa diukur dengan batu. Kekuatan adalah kebenaran. Hasil adalah kebenaran. Kalau begitu kau tidak takut untuk membuktikannya, bukan?
Ya. Atau jangan-jangan di lubuk hatimu yang paling dalam kau tahu bahwa semua yang kau bangun ini adalah rumah kartu yang bisa runtuh oleh hembusan angin kebenaran sederhana. Bagaimana, Rajo Geni? Baik. Kau menerimanya? Ya, aku terima tantanganmu. Manusia bodoh. Tapi tambahkan syaratnya. Apa? Jika kau kalah, selain nyawamu, jin-jin pengkhianat di sekitarmu mengkeling. Oh, mangkeling. Ya, Kenapa? akan menjadi milikku untuk kusiksa selamanya. Dan mustika dharma itu akan kujadikan bahan untuk pesugihan terkuat yang pernah ada. Berarti kau tahu sebenarnya tentang pusaka Sabta Dharma. Berarti jika saya kalah, kau menang, kau akan mendapatkan pusaka Sabta Dharma juga, lalu kau menginginkan mangkeling untuk kembali denganmu. Memangnya apa yang kau tahu tentang pusaka Sabta Dharma? Tidak perlu saya jelaskan. Kau hanya berpura-pura, seolah-olah tidak mengetahui Justru- apa itu mustika Sabta Dharma. Justru itu karena kami tahu manfaatnya apa, makanya saya menanyakan kepada panjenengan. Barangkali yang panjenengan ketahui itu sangat jauh berbeda dengan manfaat yang sebenarnya. Coba katakan beberapa hal saja tentang manfaat dari pusaka Sabta Dharma. Saya akan katakan di mana manfaat dari mustika Sabta Dharma. Mungkin tidak perlu saya jelaskan dengan detail. Namun, apa yang ada di dalam mustika Sabta Dharma, jika nanti saya akan bisa memilikinya, semuanya akan berbalik. Berbalik mengikuti kehendakku. Kau akan menjadi penguasa begitu. Benar. Kau ingin menyuruh siapa saja, pasti mereka mau begitu. Apalagi bangsa manusia. Yang mereka inginkan nomor satu adalah kekayaan. Dan bagaimana jika mustika Sabta Dharma itu berada di genggamanku? Seperti yang sudah saya katakan, pesugihan terkuat yaitu menggunakan mustika Sabta Dharma. Saya sedikit setuju dan banyak tidak setujunya. Yang pertama, memang dari para makhluk-makhluk lain dan makhluk-makhluk yang baik mengatakan hal yang serupa, bahwa pusaka Sabta Dharma insya Allah itu bisa mempermudah pemiliknya untuk meraih rezeki. Tetapi saya tidak setuju dengan yang kau katakan karena caranya jauh berbeda. Dengan ingin kaya raya, ingin punya segalanya, ingin kekuasaan, menggunakan pusaka Sabta Dharma. Tapi kami tidak seperti itu, karena jika digunakan untuk hal-hal seperti itu, apalagi dengan niatan tidak baik, saya rasakan percuma. Karena saya rasa itu sekalipun berhasil, tetapi itu pasti dalam rencana Allah. Keberhasilan mungkin kau dapatkan, tetapi kan nanti resikonya juga kau pasti akan dapatkan. Baik, jadi mengenai apa yang tadi kita bicarakan tentang tantangan ini. Baik, tapi jika kau kalah, saya juga ada syarat tambahan seperti dirimu tadi. Syarat tambahannya adalah jika kau kalah, kau harus melepaskan semua ikatan dengan manusia, terutama di wilayah ini.
kau juga harus membebaskan semua jin yang terikat dan juga yang terkait dengan sukarela. Dan juga menjauh dari tempat ini untuk selamanya. Kau boleh tetap menjadi Rojo Geni di alammu, tapi bukan lagi di sini. Dan bukan dengan cara menipu manusia seperti ini. Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sialan kau. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Kau rasakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sialan. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Hentikan Rajo Geni. Allahu Akbar. Apa yang harus saya hentikan? Saya tidak melakukan apa-apa. Ya, pengikutmu suruh hentikan semua ini. Astagfirullah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kau menyerang kami? Bukankah tadi sudah disepakati bahwa kita berdebat saja, tidak menggunakan Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Apakah kau melihat bahwa ini adalah perbuatanku? Kalau ini bukan perbuatanmu, lalu siapa? Kau pastinya juga bisa merasakan. Ini yang melakukan adalah prajuritku. Prajuritmu? Ya, Prajuritmu tentunya akan bertindak atas perintahmu, bukan? saya tidak pernah meminta mereka untuk melakukan ini. Saya tidak percaya. Saya yakin Mereka ini. melakukan ini. Saya yakin ini pasti utusanmu. Kau yang memerintahkan. Mereka melakukan ini adalah sebagai bentuk kesetiaan mereka. Seperti itu. Ya, Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Subhanallah. Awas, awas. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Politik Rajo Geni. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka mengirimkan panah-panah ini seperti ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala Ya. Politik Rajo Geni. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Subhanallah. Hati Bang Mandor. Hati Bang. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Tolong. Subhanallah. Yang kuat. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mbah? Subhanallah. Teman-teman. Tolongin. Kenapa kau melakukan ini, Rajo Geni? Subhanallah. Teka Rajo Geni. Bang Mandor yang kuat, Bang Mandor. Astagfirullahaladzim. Mungkin begini saja. Sekarang bawa Bang Mandor pulang saja. Kalau tidak, hubungi kru untuk kesini, bawa mobil. Allah Akbar. Bawa mobil, lalu bawa dia pulang. Mungkin intinya ditelepon dulu, nanti diantar sampai ke mobil tersebut. Hati-hati, Mbah. Semuanya, Mbah. Allahu Akbar. Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Si, itu. Saya telepon. Saya dulu. Subhanallah. La haula wala quwwata. Masalah sudah sangat pucat. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Kenapa? Halo? Kita jangan dulu, Bang, Pak. Assalamualaikum. Ini, Pak. Tolong belum terima ya, teman-teman. Ya. Sama ya, sama mobil Bang mobil. Kau sudah Terima kasih. berbuat sesuatu Ya, sekarang di luar dugaan kami. Padahal kita tadi sudah sepakat bahwa kita perang tapi dengan kata-kata, perang dengan perdebatan. Tapi kenapa kau bajingan? Kau begitu licik. Kita sudah sepakat menyelesaikan ini dengan debat kebenaran, tapi kau malah melakukan semua ini. Kau benar-benar licik dan kau benar-benar curang. Curang sekali kau. Sangat-sangat pengecut. Aku menepati kesepakatan. Yang menyerang kalian adalah para pengikutku, bukan aku. Dia menyapu tangannya ke arah barisan jin di belakangnya. La haula wala subhanallah. Sialan. Salahku di mana manusia? Mereka hanya menunjukkan kesetiaannya padaku. Aku tidak memerintahkan mereka untuk menyerang. Mereka melakukannya atas kemauan sendiri. Karena membencimu dan para pengkhianat itu. Bukankah itu hak mereka? Astagfirullahaladzim. Yang kau katakan itu adalah pembenaran yang licik dan juga munafik. Menggunakan semantik untuk mengingkari esensi perjanjian. Subhanallah. Jadi itu caramu memerintah, Rajogeni. Kau bersembunyi di balik kesetiaan buta pengikutmu. Kau membiarkan mereka yang melakukan kekerasan sambil kau mencuci tangan. Itu bukan kepemimpinan yang sejati. Itu adalah bentuk pengecutan tingkat tinggi. Pengecut. Kau paham apa tentang kepemimpinan? Manusia yang hidupnya hanya sekejap. Kepemimpinan adalah kekuasaan. Dan kekuasaan berarti memiliki pengikut yang rela melakukan apapun untukmu. Tanpa perlu kau perintahkan. Itu adalah bukti kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang sesungguhnya. Ya, Astagfirullah. Mari kita lihat. Pengikutmu itu, mereka mengikutimu karena apa? Karena cinta, karena hormat, atau karena ketakutan. Karena mereka tahu jika tidak patuh, mereka akan disiksa, dimusnahkan, atau dibuang seperti layaknya sampah. Seperti halnya yang kau ancam pada Al-Zilal dan juga Mangkeling. Kau membangun kerajaanmu di atas pondasi ketakutan yang sangat-sangat murni. Dan apa yang terjadi pada penguasa seperti itu? Mereka selalu dikelilingi oleh para penjilat dan juga calon-calon pengkhianat yang hanya menunggu saat lemah untuk menusukmu dari belakang. beresiko. Tapi itu adalah resiko kekuasaan. Astagfirullah, bukan. Kekuasaan sejati, kepemimpinan sejati
datang dari kepemimpinan melalui teladan dan juga keadilan. Kau tidak akan melihat pengikut sejatimu menyerang tanpa perintah hanya untuk membela kehormatan yang rapuh. Mereka akan berdiri tenang karena mereka percaya pada kebenaran yang kau perjuangkan. Subhanallah. Jadi begini makhluk, jika kau tadi mengatakan kau bukan memerintahkannya dan mereka adalah bentuk itu adalah bentuk kesetiaan mereka kepadamu, ya saya tentunya tidak percaya Rajo Geni, karena saya sudah yakin bahwa itu sudah menjadi peraturan di kerajaanmu dan itu sudah menjadi perintahmu. Omong kosong. Kenapa? Di dunia nyata, ketakutanlah yang bekerja. Lihat, secara manusia dan jin, kerajaan-kerajaan besar dibangun dengan pedang dan ketakutan. Dibangun, tapi beberapa lama bertahan. Mereka selalu runtuh, digantikan oleh pemberontakan atau kerajaan lain yang lebih kejam. Jadi siklus ataupun lingkaran kekerasan itu tidak ada habisnya, tapi peradaban yang bertahan. Nilai-nilai yang abadi adalah yang dibangun di atas kebenaran. Keadilan dan kasih sayang itu diajarkan oleh semua nabi, orang suci, dan guru sejati di semua alam. Kau menawarkan kekayaan, kekuatan, jabatan, dan lain sebagainya. Bahkan kau menawarkan cinta tanpa pengorbanan, kesehatan tanpa ketenangan, dan itulah sebabnya kerajaanmu pada intinya adalah bangunan ilusi yang rapuh. Ia bisa bertahan bukan karena kuat, tapi karena terus-menerus menemukan manusia-manusia yang putus asa dan jin-jin yang takut seperti dirimu untuk dijadikan sesuatu. Saya yakin seperti itu. Berani sekali kau meremehkanku. Astagfirullah. Saya tidak meremehkanmu, Rajo Geni. Saya menunjukkan kepadamu cermin. Kau bilang pengikutmu setia, tapi lihat tindakan mereka tadi. Mereka menyerang tanpa perintah. Itu artinya mereka tidak terkendali. Mereka bertindak atas kebencian dan amuk mereka sendiri. Itu bukan loyalitas, itu kebiadaban yang kau lepas. Suatu saat kebiadaban yang sama bisa berbalik kepadamu. Seorang pemimpin yang membiarkan anak buahnya berbuat sewenang-wenang tanpa tanggung jawab. Pada akhirnya saya yakin kau akan digulingkan oleh kekacauan yang kau ciptakan sendiri, makhluk. Kau bicara tentang hayalan manusia. Astagfirullah. Mana? Kebenaran, keadilan, kasih sayang, itu adalah dongeng pengantar tidur untuk anak-anak dan para petapa yang lari dari dunia. Subhanallah. Aku bekerja di dunia nyata. Aku memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan? Ya. Kebutuhan siapa? Kebutuhan manusia untuk menjadi kaya tanpa bekerja, untuk menindas tanpa konsekuensi. Itu bukan kebutuhan, itu adalah
kekerasan dan kezaliman. Keserakahan adalah bagian dari kodrat. Kezaliman adalah hukum alam yang paling dasar. Astagfirullah. Kenapa? Lihatlah alam semesta ini yang kuat memangsa yang lemah. Matahari menzolimi yang lainnya dengan daya tariknya. Api menzolimi kayu dengan membakarnya. Itulah hukum rimba. Hukum yang sebenarnya menggerakkan segala sesuatu. Aku hanya menjadi perwujudan dari hukum itu di ranah ini. Aku memberikan kekuatan pada yang berani mengambil, pada yang memahami bahwa dunia ini adalah medan perebutan. La haula wala quwata illa billah. Kau sangat keliru memahami alam, Rajo Geni. Ya memang benar ada kompetisi, ada siklus hidup dan juga mati. Tapi alam juga penuh dengan simbiose, keseimbangan dan keharmonisan. Akar pohon yang kuat menopang tanah, mencegah longsor, memberi tempat bagi makhluk kecil, tapi juga membantumu menyuburkan bunga. Karena lebah telah mengambil madu. Itu bukan hubungan pemangsa dan korban semata, Rajo Geni. Itu adalah hubungan saling memberi. Kau hanya memilih satu aspek paling kejam dari alam dan mengangkatnya sebagai satu-satunya hukum. Itu adalah pembenaran yang picik, yang licik untuk kebiadaban dirimu. Apa yang ingin kau katakan? Itu hanyalah bentuk lain dari perjanjian untuk kelangsungan hidup. Tidak ada yang gratis. Semua ada harganya. Aku hanya membuat harganya menjadi terlihat terang. Jiwa untuk kekayaan, nyawa untuk kesehatan. Itu jujur. Jujur? Ya. Di mana kejujuranmu? Ketika kau menyembunyikan syarat sebenarnya dari para korban, kau bilang pada mereka kaya raya. Tapi kau sembunyikan bahwa kekayaan itu akan diambil dari nyawa anak mereka sendiri ataupun orang lain. Kau bilang cinta abadi, tapi kau sembunyikan bahwa itu adalah ilusi sihir yang akan menghancurkan jiwa sang target. Itu bukan kejujuran, itu penipuan berlapis. Kau bukan perwujudan hukum rimba yang jujur. Kau adalah pemeras yang menggunakan ketakutan dan kepalsuan. Mungkin ya, kau telah memenuhi kebutuhan mereka, tapi mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di awal, dan mungkin itu yang paling penting di awal untuk membuat mereka senang, puas dengan hasilnya, lalu mereka bisa kembali untuk meminta hal-hal yang lain ataupun mencari orang lain untuk datang ke sini juga. Itu sebenarnya adalah kepuasaan, puas sesaat. Jadi puas sesaat sebelum terjun ke neraka yang kau ciptakan sendiri. Kau telah membohongi, terus kau juga telah memalsukan,
kau telah memanfaatkan keputusan dan kebodohan mereka. Mungkin ada seseorang yang putus asa ingin anaknya sembuh, kau tawarkan kesembuhan dengan memindahkan penyakit ke anak orang lain. Itu kan bukan memenuhi kebutuhan, itu memperdagangkan penderitaan. Yang kau ambil itu orang yang sudah terjatuh, lalu menjual tenaga yang ujungnya adalah jurang yang lebih dalam. Itu bukan kenyataan, itu adalah kejahatan yang memanfaatkan kerapuhan. Lalu, apa yang bisa kau berikan? Apa solusimu? Manusia bijak, biarkan mereka menderita dalam kemiskinan dan sakit mereka. Biarkan mereka merana karena cinta yang tak tersampaikan. Aku memberikan solusi, jalan keluar. Jalan keluar yang semu maksudmu? Astagfirullah. Solusi sejati itu bukan dengan melanggar hukum alam spiritual dengan cara mencuri, menipu, atau memindahkan beban. Solusi sejati adalah dengan menguatkan diri, bersabar, berusaha dengan jujur, dan berdoa dengan lebih tulus. Itu jalan yang lebih berat, tapi itulah jalan yang membangun sebuah karakter, yang membawa berkah tentunya, yang tidak merugikan siapapun juga. Kau menjual racun yang rasanya manis di lidah dan bilang itu adalah obat, padahal itu akan membunuh mereka secara perlahan. Itu bukan pemenuhan kebutuhan, Rajogeni, itu pembunuhan berencana. Manusia lemah tidak akan sanggup menjalani jalan sucimu itu. Mereka butuh yang cepat. Aku ada karena ada permintaan. Aku adalah bentuk dari kelemahan manusia itu sendiri. Hancurkan aku, dan mereka akan menemukan Rajogeni lain dengan nama yang berbeda, karena aku ada di dalam hati mereka yang gelap. Masya Allah. Masya Allah. Benar, memang benar bahwa kelemahan dan nafsu manusia adalah ladang subur bagi makhluk-makhluk seperti dirimu. Tapi itu bukan pembenaran. Saya contohkan seorang penjual barang-barang yang tidak baik. Mereka juga bisa bilang, saya hanya memenuhi permintaan. Masalahnya ada pada si pemakai atau yang lemah. Tapi masyarakat yang beradab akan menghukum si penjual, karena dia yang memperburuk keadaan, yang memproduksi dan memberikan atau menyebarkan racun yang aktif untuk merusak. Kau Rajogeni bukanlah korban dari kelemahan manusia. Kau adalah pencipta kelemahan itu sendiri. Kau memperbesar keputusan, kau meracuni harapan dengan janji palsu, kau menjaga mereka tetap dalam kegelapan agar terus menjadi pelangganmu. Kau bukan sekedar memenuhi kebutuhan, kau membutuhkan mereka untuk tetap membutuhkanmu. Itulah yang kau lakukan selama ini, dan itu adalah hal yang paling jahat, karena itu membuat ketergantungan. Jadi seperti itu Rajogeni.
Sekarang apa yang ingin kau katakan? Katakan apa yang ingin kau katakan. Kau hanya ingin bermain dengan kata-kata. Tapi kekuatannya terasa telah berkurang. Kewibawaannya sebagai penguasa tak terbantahkan. Telah runtuh di depan mata. Telah runtuh di depan mata para pengikutmu sendiri. Astagfirullah. Kata-kata itu adalah cermin pikiran Raja Geni, dan pikiranmu telah terbukti penuh dengan kebohongan dan pembenaran diri yang picik. Sekarang tepati janjimu, atau kau akan kehilangan lebih dari sekedar tempat ini. Kau akan kehilangan sisa-sisa harga diri sebagai penguasa yang bahkan tidak bisa menepati kata-katanya sendiri di depan umum. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kau harus pergi dari tempat ini. Jika saya tidak mau mendengarkan apa yang kau katakan, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang saya lakukan Ya, terhadap dirimu? Saya akan melakukan ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan lagi untukmu untuk berpikir. Pergi dari tempat ini, jauhi tempat ini. Seperti itu. saya telah lama menduduk di tempat ini. Kau dengan mudah mengatakan dan menyuruhku untuk meninggalkan tempat ini. Itu tidak akan pernah. Dan kau pikir kau ini siapa? Saya tawarkan satu kali lagi, dan ini yang terakhir. Pergi dari sini, jauhi tempat ini, jangan pernah kembali ke sini, dan jangan lagi membuat manusia-manusia mendatangimu dan meminta kepadamu. Bukalah telingamu lebar-lebar. Saya tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Jika maumu seperti itu, baiklah. Baik. Tapi karena kau sudah sangat-sangat merugikan banyak orang, jadi jika kau tetap tidak mau untuk pergi dari tempat ini, maka saya akan memaksa dirimu agar mau pergi dari tempat ini. Tapi jika dengan paksaan pun kau tidak mau pergi, maka jangan salahkan kami jika malam hari ini adalah malam terakhir bagimu untuk berdiri di tempat yang kau banggakan ini. Lebih baik saya menjaga harga diriku daripada harus menyerah di tangan manusia sepertimu. Kau ingin melawan maksudmu? Bismillahirrahmanirrahim. Kau sudah saya berikan suatu kesempatan, tapi kau tetap tidak mau. Jadi kau akan menyaksikannya sendiri. Justru kaulah yang harus memikirkan ulang apa yang kau katakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Sabta Dharma, saya akan memperlihatkan kepadamu bahwa kekuatanmu akan saya ambil lalu saya lenyapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Sabta Dharma, ambillah segala ilmu yang ada di dalam iblis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kau lihat sendiri, kekuatanmu sudah kami leburkan. Jika saya memberikan kesempatanmu satu lagi untuk berbuat baik atau pergi dari tempat ini dan kau mau, maka kau akan tetap hidup dan kau bisa kembali ke sini juga untuk melihat tempat ini, tapi bukan untuk kembali ke jalan yang salah. Saya katakan ini yang terakhir. Jika kau tetap tidak mau, kau akan merasakan akibatnya. Ilmu dan kekuatan bisa diperoleh lagi, namun harga diri tidak akan pernah bisa. Berarti kau akan tetap dengan pendirianmu. Benar. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kau keluar sendiri pergi atau saya paksa kau keluar? Tidak akan. Baiklah. Bismillah. Ya pusaka Sabta Dharma, keluarlah kau makhluk dari tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kau makhluk, keluar sekarang juga. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Subhanallah. Ya pusaka Sabta Dharma, hancurkanlah makhluk ini, Raja Geni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. Masya Allah. Mungkin di dalam duka ini kami juga berhak untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena sepertinya masalah yang berada di tempat ini sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raja Geni yang berperan sebagai penguasa di tempat ini, yang terkenal bisa memberikan apa yang manusia inginkan, sekarang sudah tidak ada. Jadi insya Allah berarti misi ini sudah berhasil. Tapi kita sekarang sedang dalam kondisi atau pikiran yang sangat-sangat khawatir karena keadaan Bang Mandor sepertinya sangat-sangat buruk. Dia terkena serangan panah di dalam di dadanya sebelah kiri ya. Dan tadi kita juga sempat melihat darahnya sangat banyak yang keluar mengucur dari dalam tubuhnya. Mungkin jika keadaannya tidak sedang seperti tadi, mungkin saya pun akan ikut menangis dan teman-teman juga pastinya akan menangis karena melihat Bang Mandor seperti itu. Tapi saya, terutama saya pribadi, kalau saya menangis, kalau saya sedih, kalau saya panik, pasti Bang Trimok yang lainnya juga akan ikut menangis, ikut sedih, ikut panik. Jadi
berdasarkan pengalaman kita, jika ada sesuatu yang seperti itu, kita sudah sepakat harus ada yang kuat untuk menahan kesedihan, untuk menahan air mata, untuk tidak membuat kepanikan. Jadi dari pembelajaran itu yang dulu-dulu kita pernah lakukan, ya, jadi kejadian tadi mungkin terlihat seperti tidak terlalu khawatir dan takut kehilangan nyawanya Bang Mandor. Yaitu karena apa? Karena kalau kita panik pasti malah hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Kita bisa terlalu lama untuk mengulur waktu di sini karena kita sibuk untuk menangis, nyawa bisa saja tidak terselamatkan. Maka dari itu tadi, meskipun kita tadi terlihat baik-baik saja, masih lancar untuk berbicara, tapi hati kami sangat sedih, sangat khawatir. Dan alhamdulillah karena di sini sudah selesai, berarti kan bisa kita katakan tempat ini memang selesai, tetapi memakan korban Bang Mandor. Tapi saya harap nanti Bang Mandor bisa segera diselamatkan. Amin. Tadi siapa yang bilang katanya apa namanya, panahnya Itu patah. patah? Iya. Maksudnya patah itu sudah terambil atau patahannya itu tertinggal di apa? Iya, di dada itu. Di apa? Tertinggal di dalam, Mas. Berarti ketika dicoba untuk dicabut patah. Itu memang apa kayak ada sengaja kayak ranjau gitu, Bang. Kalau kecabut dia langsung otomatis patah. Seperti pembuatannya seperti itulah. Itu patahnya masih menonjol apa benar-benar tidak terlihat? Itu tidak terlihat, Mas, Nah, di dalam. berarti benar yang dikatakan tadi bahwa panah ini masuk hanya beberapa senti mungkin kan ya yang masuk ke dalam, tapi nanti ketika kita coba cabut atau apa, otomatis dia akan patah sendiri berarti. Tinggal begitu. Ya, tapi Saya- alhamdulillah kru langsung cepat datang dan alhamdulillah Mas Saplang dengan power ikut menemani bersama kru untuk membawa Bang Mandor. Sebenarnya kita bingung ini teman-teman. Tadi saya katakan memang masalah ini sudah selesai, tempat ini sudah aman karena Rajo Geni sudah dileburkan. Tapi kita lupa satu hal, ya mungkin karena pikiran kita tertuju kepada Bang Mandor, kita lupa bahwa ada yang belum diselesaikan. Dukun Mbah Kromo belum kita selesaikan, berarti kita belum bisa mengatakan ini selesai. Tapi ini ada satu cara yang mungkin terlihat sangat keji atau jahat, karena keadaannya sedang begini sih, Bang Mandor sedang seperti itu. Karena rencana saya begini, kita tidak boleh terlihat sedih, kita tidak boleh terlihat panik, intinya kita harus terlihat baik-baik saja tanpa ada masalah. Karena kondisinya sekarang kan Rajo Geni sudah tidak ada, takutnya banyak makhluk-makhluk juga yang mencari kesempatan untuk menduduki posisi Rajo Geni. Takutnya nanti dengan kesedihan kita, kekosongan pikiran kita, malah nanti mereka akan menghasut kita, malah nanti misi kita tidak berhasil. Jadi intinya beginilah, kita nanti anggap saja tidak ada apa-apa. Nanti saya akan coba untuk memanggil Grandong lagi. Nanti Grandong akan saya perintahkan untuk mendatangi Mbah Kromo. Nanti Mbah Kromonya bisa dibawa ke sini lagi seperti halnya tadi Rajo Geni. Tapi itu pokoknya kita tidak boleh terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kita tidak boleh terlihat sedih, panik atau apapun. Pokoknya kita harus bersikap ya seperti biasa saja, seperti tidak ada masalah yang sedang terjadi pada Bang Mandor. Bisa ya? Pokoknya sesedih-sedih apapun, sekhawatir-khawatirnya kita kepada Bang Mandor, untuk sementara dilupakan dulu. Pokoknya kita harus terlihat benar-benar seperti tidak ada masalah apa-apa. Baik, Mas. Ini saya rasa
bagian dari target kita agar permasalahan ini cepat selesai. Karena ya mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendirilah kalau kita berhasil mendatangkan Mbah Kromo, nanti yang terjadi akan seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan dalam kondisi yang sedih, tapi kita tidak terlihat sedih sama sekali, tidak terlihat ada apa-apa sama sekali. Jadi seperti itu aja. Mungkin kita lanjutkan perjalanan atau kita tunggu kira-kira mau menyusul ke sini lagi atau enggak itu? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin sih Bang. Masih siapa? Caplang, Lama bawa. Power sama kru. Sekarang di Ya, puskesmas atau rumah sakit? mungkin ke puskesmas dulu Bang. Soalnya kan paling dekat puskesmas. Ya, berarti nanti mohon maaf lah Bang Mandor ya. Bukan berarti kita tidak mengutamakan panjenengan nih Bang Mandor, tapi masalah ini juga sangat berbahaya. Jadi saya selesaikan masalah ini dulu. Nanti setelah selesai kita akan langsung ke puskesmas saja sambil menunggu kabar dari mereka. Kira-kira mau dibagaimanakan ini karena kan tertinggal. Mungkin operasi atau lainnya nanti kita akan cari tahu nanti setelah kita pulang dari sini. Sudah kalau begitu kita lanjut saja. Nanti sambil dipantau, maksudnya kabar-kabar terbaru dari Bang Mandor. Baik Bang.